Nah, di sini mesinnya juga rembes, kulit setirnya udah kekelupas, makanya dikasih cover ya. Nah, kayak gini nih kondisinya. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di D nih guys. Kalau untuk bagian afron masih aman, terus bagian kap ini kayaknya kapnya udah pernah kebongkar ya, baut-bautnya tuh udah ada selek ya, kayaknya bekas di repaint. Cuman odometernya udah pasti di atas 100 ribuan nih, 180 atau 150 nih udah tipis banget ya, udah kotor. Ini harus disalon lagi sih, kusam banget sih di bagian dalamnya. Depan kita ini ada Camry V 2500 cc automatic transmission tahun 2012. Ini eksteriornya katanya C, interior C, mesinnya di D nih. Nah, mesinnya ini operasional dari PT ya. Pajak mati di bulan 4 2023. Ini pajaknya masih hidup guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBeat dan kita akan coba nge-review nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang ini. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang SmartBeat nih guys. Dan jangan lupa follow Instagram serta TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja yang menarik dengan harganya berapa aja, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai guys. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Toyota Camry tipe V 2012 automatic transmission, dan ini pajaknya mati di bulan 5 nih guys, sayang ya 2020. Odometernya udah di 120 ribuan. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin di kategori D, di open di 100 juta rupiah. Coba kita cek dulu datanya nih kayak apa nih guys. Nah, kita bisa ngecek dulu datanya di sini. Kalau misalnya teman-teman bisa ngeliat ya, di sini bodinya all baret ya, pemakaian bumper depan renggang, bumper belakangnya baret, fender belakang kanan baret, pintunya juga penyok nih guys. Hydraulic cup mesinnya juga sudah nggak berfungsi, kulit setirnya sobek dan juga sudah tipis ya. Odometer sudah di 120 ribuan ya. Ini masuknya ke 2500 cc, 100 juta rupiah. Di opennya kita langsung coba screening aja. Nah, kita kalau screening di bagian eksteriornya memang agak kusam ya. Headlampnya yang bagian sebelah kanan masih oke, yang sebelah kirinya agak kusam. Terus sudah ada baretan yang lumayan cukup parah, catnya pecah ya di bagian bumper sebelah kanan depan. Velg masih OEM tapi kondisi ban kurang lebih sekitar 20 atau 30% ya ke rata-rata secara global. Ini banyak baret-baret pemakaian. Ya, sudah ada beberapa bekas repaint di sini. Nat-natnya sih terbilang masih cukup presisi, cuman kotor banget nih guys kelihatannya ya tuh. Ini ada beberapa baret-baret pemakaian. Coba kita lihat di bagian interior kayak apa. Nah, ini adalah di bagian interior sudah wood panel ya. Ya, ini setir sudah kelupas seperti ini, sayang banget harus di retrim ulang. Sudah ada mode di bagian steering wheels, automatic transmission, head unitnya juga sudah monitor dan sudah digital juga ya untuk di bagian AC. Ini adalah layout dari dashboardnya, akinya kayaknya soak ya. Terus di sini joknya juga sudah elektrik dan kondisi jok yang di sini sudah agak pecah-pecah di bagian driver. Agak sedikit kusam aja di bagian plafon sih, masih terkategori cukup ya. Interior sih masih oke sih kalau menurut gua nih guys. Sedikit kita cek yuk di bagian depan. Hidroliknya sih agak mati nih. Ya, pas diangkat nih hidroliknya sudah mati nih guys, jadi udah nggak berfungsi sama sekali. Sudah lama terdiam nih kayaknya mesinnya. Ini akinya juga sudah diganti, kayaknya akinya termasuk aki yang nyala ya. Akinya kecil nih, akinya wuling guys. Kalau untuk bagian afron masih aman, terus bagian kap ini kayaknya kapnya udah pernah kebongkar ya, baut-bautnya tuh udah ada selek ya, kayaknya bekas di repaint. Kalau untuk di bagian sisanya sih sasis dan bullhead masih oke, mesinnya kotor aja nih guys. Oke, di bagian belakangnya kondisinya sih stop lamp masih oke ya, 2500V, ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang, tapi ini ya cukup kusam sih ya kalau menurut gua. Kaca belakang udah pasti defogger. Kalau untuk di bagian sisi sebelah kiri, nat-natnya cukup presisi, cuman catnya aja yang kusam ya kalau menurut gua nih guys. Ini 100 juta rupiah, worth it apa enggak, estimasinya teman-teman masuk apa enggak, langsung aja cek nih guys di deskripsi video gue ini nih. Oke, ini kalau emang teman-teman tertarik langsung aja cek. Di depan kita ini ada Camry V 2500 cc automatic transmission tahun 2012. Ini eksteriornya katanya C, interior C, mesinnya di D nih. Nah, mesinnya ini harus dicek lagi, teman-teman pastikan lagi cek di balai lelangnya. Di open di harga 100 juta rupiah. Buat yang estimasinya masuk langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Hai guys, next di depan kita nih ada R3. Ini adalah Suzuki R3 DX 2017 manual transmission. Ini ex operasional dari PT ya. Pajak mati di bulan 4 2023. Ini pajaknya masih hidup guys. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Nanti kita coba akan screening di open di 106 juta rupiah. Kita cek nih untuk bagian mesinnya dulu ya. Pompong kapnya kebuka.
Oke, kita langsung cek aja walaupun mesin gak nyala, cuman kita cek apakah ada X laka, X banjir. Ini sih masih oke ya, tulangannya masih, cupnya masih oke, belum ada bekas bukaan sama sekali. Front kiri, front kanan masih oke nih, pabrikan semua. Kiri masih oke. Nomor rangka nih masih jelas nih untuk R3 ya, cuman kotor aja. Bullhead kita lihat masih bawaannya, nih masih ada bawaannya, terus belum ada bekas bukaan sama sekali tuh. Nah, masih aman ya. Karet-karet juga masih aman. Mesin ya, ini ada rembes aja di karter sedikit nih, masih rembes wajar, belum ada rembes yang berarti ya. Terus di bagian aki, ini akinya katanya masih oke, belum ada shock ya. Kita lihat di bagian sisi sebelah kanan nih, fender Afron masih cukup sih kalau menurut gue. Jadi di bagian mesin secara fisik nih masih utuh. Nah, untuk di bagian eksterior, grill sama headlamp sih masih kategori cukup ya. Ini sudah ada renggang di bagian bumper, velg sih masih bawaan, OEM-nya dari Suzuki. Kondisi ban sih masih oke nih, pabrikannya 2021 nih bannya. Masih cukup tebel, cuman agak kotor aja ya. Nah, ini ada yang pernah di spet-spet nih bagian bodinya. Kita lihat di bagian belakangnya nih, ini polosan ya, belum ada spoiler, wiper masih oke, stop lamp kiri kanan masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Ini sudah di repaint juga tuh, kelihatan banget ya, agak belang. Ini adalah di bagian sisi sebelah kanannya masih terbilang cukup presisi lah. Oke, kita langsung coba buka di bagian belakang. Silennya masih oke ya. Ini bagian backdoornya sih masih cukup. Terus tulangannya juga kelihatannya masih oke ya. Ini aja nih yang berantakan nih di bagian interiornya. Pernah ngangkut barang. Terus baunya juga kurang sedap ya. Bukan bau apak-apak air sih, cuman kurang dibersihkan aja ya. Itu sih masih ada ya. Kita lihat nih tulangannya nih. Ini udah ada berkarat begini. Yang pernah masuk air, imbasnya juga sini sih. Tapi ini sih nggak kenapa-napa ya tuh. Cuman karetnya udah getas nih. Masih aman tuh. Jadi tulangan platnya di belakang masih cukup aman. Oke, kita coba cek di bagian interior. Nah, di bagian bawah nih udah kena sudah berkarat karena kena gesek-gesek ya. Cek di bagian bawahnya. Indikasinya ada karat nggak? Masih aman tuh ya. Korosi biasa. Bagian di bawah joknya tuh, tulangan dari kursinya masih oke. Nah, ini odometernya nggak tahu nih udah di berapa nih, odometer di atas 100 ribuan kali ya. Gue coba lihat datanya dulu, nggak ada sih data odometer di sini. Cuman odometernya udah pasti di atas 100 ribuan nih, 180 atau 150 nih, ini udah tipis banget ya, udah kotor. Ini harus disalon lagi sih, kusam banget sih di bagian dalamnya tuh. Oke nih, buat teman-teman nih yang tertarik, ada R3 DX nih guys, manual transmission ya, X operasional PT. Kita sudah kelilingin, kita sudah lihat mesinnya. Ini diopen di 106 juta rupiah. Kalau emang bener-bener estimasinya masuk, teman-teman langsung cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Oke, di depan kita nih ada Ford EcoSport yang biasa ya, yang belum titanium, jadi belum ada sunroof di bagian atas. Ini EcoSport tahun 2014 automatic transmission. Ini sayang pajak mati di bulan Januari 2021, katanya masih serba C, di open di 85 juta rupiah. Coba kita langsung screening aja. Ini adalah EcoSport ya, 2014 automatic, dan kondisinya sih memang agak kotor, jadi butuh dicuci poles lagi. Ini ada beberapa baretan kasar di bumper sebelah kiri depannya. Lalu di bagian headlampnya masih cukup sih kalau menurut gue. Fog lampnya nih yang agak-agak sedikit mengusam ya. Bagian sisi sebelah kanannya sih bumpernya banyak baretan tuh kasar ya, terus agak sedikit kurang presisi nih. Lalu di bagian fender sebelah kanannya juga ada baretan yang harus di repair lagi nih atau di repaint. Kita coba cek di depan dulu ya. Oke, kalau kita lihat di bagian mesinnya, untuk di bullhead sih masih terkategori aman ya. Afron juga kiri kanan aman sini. Mesinnya juga ya agak sedikit rembes. Ini sealnya sudah nggak ada nih guys. Jadi di bagian kap nih nggak ada sealnya ya. Nah, ini juga bekas bongkaran nih bautnya nih. Jadi ini kayaknya bekas repaint. Terus ini plat ditekuk aja nih kayak gini nih. Tapi kondisi mesin sih katanya masih terkategori cukup nih guys. Coba kita cek di bagian sisi kanannya nih, masih terbilang cukup presisi sih ya. Terus sudah bekas repaint juga sih tuh. Nah, ini ada peredam nih tuh. Kita coba cek di interior. Pintunya agak berat ya. Ini sudah retract juga nih, ini bagian spion. Nah, ini adalah di bagian door trimnya, masih kondisinya cukup oke ya, cukup apik. Cuman ini udah agak sedikit rusak nih. Ini di bagian drivernya. Odometernya, oh ya, odometer udah menunjukkan di 101 ribuan ya. Tapi tekstur kulitnya sih masih oke ya tuh. Terus sudah digital nih di bagian konsol tengahnya, automatic transmission.
Ini baunya Amerika banget. Oh sayang, door trimnya sudah sobek ya di bagian yang sebelah kirinya. Ini adalah kondisi 5 seater, belakangnya masih cukup oke sih kalau menurut gue nih. Di bagian interior ya masih apik nih. Lanjut di bagian sisi belakangnya, masih ada spare tire di bagian belakang, stop lamp masih oke, 4 titik sensor parkir ya, termasuk ada corner side parkir di sampingnya. Sudah defogger untuk kaca belakang, stop lamp masih oke sih. Cuman di sini spoilernya biasa aja, roof railnya bawaan pabrikan masih, terus wipernya juga masih oke. Lanjut kita cek di sisi sebelah kirinya. Kalau untuk di bagian velg semuanya masih OEM bawaan Fordnya dengan kondisi ban kurang lebih 30%-an ya. Terus di bagian sisinya natanya masih cukup presisi, belum ada yang laka parah sih kalau kelihatannya sih. Cuman nih baret-baret pemakaian aja. Masih terbilang cukup presisi ya rata-rata keseluruhan nih. Terus di sini sih gue nggak tahu nih apakah Ford memang nggak ada sealant-nya atau gimana ya, apa memang plat ditekuk seperti ini. Jadi yang tahu teman-teman langsung komen aja nih kalau yang tahu tentang Ford ya. Oke, ini kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di deskripsi. Ini ada Ford EcoSport nih guys, yang biasa ya, belum yang titanium, tahun 2014 automatic transmission. Eksteriornya menurut gue interior mesin C, di open di 85 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke guys, berikutnya ini ada sedan yang agak jarang nih. Ini adalah Chevrolet Cruze 1800 cc. Ini automatic transmission ya, tahun 2010. Pajak mati di bulan 10 2021. Eksteriornya nih katanya C, interior C mesin C. Kita coba screening singkat aja karena gue nggak megang kuncinya. Kalau untuk di bagian headlamp sih masih cukup ya. Bagian fog lampnya juga masih cukup. Ini jarang banget nih guys, ada di lelangan ya. Kondisinya sih catnya ini agak kusam, tapi ya ini sudah bekas cat ulang ya, sudah bekas repaint tuh. Tapi ya dempulannya nggak terlalu tebel, bumpernya juga sudah agak sedikit renggang. Velg sih masih bawaan dari Chevroletnya dengan kondisi sih bannya kurang lebih 30%-an. Ini untuk di cangkang spion sudah di stiker karbon nih, stiker nih ternyata ya. Nah ini sudah di stiker karbon seperti ini. Lalu ini gue nggak megang kuncinya sayang, cuman natanya masih cukup presisi. Ini ada barat-barat pemakaian aja. Nah, kita coba cek ke kondisi belakangnya. Nah ini adalah Chevrolet Cruze LT ya, 1800 cc dengan kondisi belakang ada 4 titik sensor parkir rata bodi, stop lamp masih cukup oke nih guys. Sudah defogger untuk kaca belakangnya. Kalau sisi bagian sebelah kirinya sih juga masih terbilang cukup presisi. Ini masih cukup oke, hanya butuh di retouch lagi. Ini ada gompal-gompal bekas mentok ya, jadi di pintunya. Cuman ini minor, sisanya sih masih terkategori cukup. Cuman nih di bagian catnya juga agak kurang ya tuh. Ini agak kelihatan bekas repaint nih, juga masih ada kulit jeruknya tuh kalau emang teman-teman lihat ya. Ini kondisinya seperti ini. Nah ini bumper sebelah kiri depannya renggang dengan fender nih guys. Nah ini nih kalau emang teman-teman tertarik, ada Chevrolet Cruze 1800 cc automatic transmission di depan kita nih, tahun 2010. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C. Ini di open di 93 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, nyempil ke belakang nih guys, ada Serena HWS tahun 2007. Ini odometernya udah di 180 ribuan ya. Sayang nota pajaknya nggak ke data di sini nih. Eksteriornya katanya C, interior C mesin di D nih guys. Di open di harga 67 juta rupiah. Coba kita screening secara global aja ya. Kalau dilihat dari eksteriornya sih ya memang kusam sih kayaknya nih, harus butuh di repaint lagi dan di retouch lagi nih. Velg sudah gantian seperti ini, kondisi bannya ya kurang lebih 20-30%. Kita coba cek nih di bagian depannya. Oke, ini adalah kondisi di bagian mesinnya. Kalau kita lihat di bagian bullhead sih masih cukup aman ya. Terus kalau di front sih masih terkategori cukup nih guys menurut gua. Kalau untuk di cupnya ini sealantnya masih oke. Walaupun sudah di repaint ya, tapi kayaknya belum ada bekas laka parah. Nah, itu baut-bautnya juga udah pernah dibongkar tuh ya. Sisanya sih kalau mesin ini gua belum tahu karena belum megang kuncinya. Cuman katanya nih kondisi D. Nah ini ada beberapa rembes tuh di bagian head dari mesinnya. Kalau sasis sih aman sih ya. Oke, terus di bagian headlamp ini udah ada retak rambut. Terus nat-natnya sih kayaknya sih terbilang cukup presisi nih. Coba kita lihat datanya di dalam yuk. Oke, ini adalah di bagian interiornya. Rapi sih kalau bilang interiornya tuh. Joknya kayaknya sudah di retrim ulang. Ini adalah kondisi di bagian belakang. Kalau di bagian interior terbilang rapi. Kita cek ya di datanya nih. Di datanya sih yang tertulis di sini bumper depan baret, fender depan tuh belakang kayak gini ya tuh teman-teman, bisa langsung pause. Nah di sini mesinnya juga rembes, kulit setirnya udah kekelupas makanya dikasih cover ya. Nah, kayak gini nih kondisinya. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di D nih guys. Ini udah kekelupas nih di bagian setir makanya dikasih cover seperti ini nih. Covernya juga nggak ngepas banget sih. Oke, interior sih kalau gue bilang ya interior masih oke nih.
Nah ini kalau kondisi ke belakangnya ya apa adanya tuh, udah defogger, nggak tahu kamera mundurnya masih berfungsi apa enggak. Stop lamp di sini sudah ada yang pecah yang sebelah kanan ya, tuh di stiker. Oke nih, kalau emang teman-teman lagi nyari mobil keluarga, di depan kita nih ada Nissan Serena HWS 2007. Sayang nota pajaknya nggak ke data ya. Udah kita kelilingin di sini dengan data yang sudah kita baca tadi, mesinnya di D nih guys. Jadi teman-teman harus cek lagi. Ini di open cuma 67 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.